Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak akan pernah kembali dengan berdebat. Ya, ia akan kembali dengan munajat. Jadi ya, kita ini mencari cara agar mantan kembali. Ya, dalam perpisahan yang ringan, artinya kemungkinan untuk bisa ketemu masih ada. Ya, karena mungkin masih satu tempat kerja, masih satu kampus dan lain sebagainya. Kemungkinan untuk komunikasi masih terbuka lebar karena tidak ada pemblokiran di sana. Akun-akun media sosial tidak diblokir, masih bisa menyampaikan pesan, walaupun kadang-kadang atau lebih sering mungkin cuman pesannya di-read saja, tidak dijawab ya, tapi masih bisa menyampaikan pesan. Nah, tetapi dalam perpisahan yang cukup berat ya, ketika tidak mungkin lagi untuk bisa ketemu karena memang tidak tahu dia di mana sekarang, kerja di mana, tinggalnya di kota yang mana ya, atau mungkin pula dia sudah bersama dengan orang lain, tidak mungkin pula untuk melakukan komunikasi ya, semua akun media sosial kita diblokir, SMS diblokir, telepon ya diblokir, ganti nomor, begitu tahu itu nomor kita diblokir lagi, buat akun baru ya media sosial, begitu tahu itu akun baru, Anda yang mencoba komunikasi diblokir lagi. Nah, maka kan kalau yang seperti ini, apalagi yang bisa dilakukan selain berdoa yang khusyuk, memohon kepada Allah, bermunajat ya. Nah, kita ini sering menghabiskan waktu untuk berdebat. Berdebat mengatakan bahwa kita yang dikhianati, mantan yang mengkhianati, mantan direbut oleh orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi berdebat itu kan hanya menghabiskan waktu saja. Setelah berdebat, moodnya ya itu menjadi tidak baik, sehingga ketika akan berdoa sudah capek dan menjadi tidak khusyuk. Jadi sekarang ya, ketika perpisahan itu memang sudah terjadi, itu tidak ada manfaatnya lagi mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena poinnya kan bukan itu lagi. Poinnya sekarang adalah kita ingin mantan kembali kepada kita. Karena kalau ini tidak selesai dulu, dia balik, itu akan pergi lagi. Jadi manusia itu kan ada siklus, ya, suasana hati atau moodnya. Jadi pada saat moodnya sedang baik, mungkin bisa ketawa-ketawa, mungkin bisa bercanda, dan seterusnya. Tapi begitu moodnya atau suasana hatinya sedang tidak baik, maka yang terjadi mungkin kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu akan diungkit-ungkit lagi. Ya. Nah, sehingga
sangat mungkin dia kembali untuk pergi lagi. Nah, kan nggak mau tuh yang seperti itu. Nah, maka memang persoalan ini harus selesai dulu. Berhenti mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Kalaupun pada saat ini dia pergi meninggalkan kita, anggaplah kita yang salah. Anggaplah kita yang kurang. Anggaplah kita yang tidak bisa introspeksi diri dan memanfaatkan waktu kebersamaan bersama-sama dia untuk membuat dia betah di sisi kita. Gampang kan? Daripada nyari kesalahan mantan, nyari kesalahan orang ketiga, lebih baik kita yang menganggap letak kesalahan itu ada pada diri kita. Kalau kita tampil lebih baik daripada orang ketiga, ya, seperti apa yang dia inginkan. Tentu karena mantan, tentu kitalah yang paling tahu apa yang dia inginkan, kan begitu. Ya tentu dia tidak akan berpaling. Kenapa dia berpaling? Karena dia menemukan sesuatu yang lebih pada profil orang ketiga tadi. Kalau kita bisa selalu belajar, maka dia tidak akan mengalami kejenuhan bersama-sama dengan kita. Ya, jadi tidak penting lagi mencari kesalahan. Artinya kalau dia memang pergi dari kita, memusuhi kita, ya sudahlah. Yang gampang kita yang salah, kan gitu ya. Nah, kemudian ya, kita juga banyak menghabiskan waktu untuk mencari cara, ya, bagaimana mantan kembali kepada kita. Sehingga banyak tuh ya orang-orang yang ketika terjadi perpisahan, mereka sebenarnya pengen membantu, tapi karena mereka tahu persis ya, kan mereka tidak tahu masalah apa-apa nih. Nanti malah waktu mereka yang habis karena menghadapi ya orang yang begitu besar keinginan, terobsesi agar mantan bisa kembali segera. Itu memang melelahkannya luar biasa. Ya, saya mengasuh acara di radio tuh ya. Jadi curhat masalah seperti ini itu tahun 2002 sampai 2005, 3 tahun. Kemudian saya istirahat, aktif lagi itu tahun 2016, generasinya sudah ganti. Sampai 2020, 4 tahun, jadi kurang lebih 7 tahun. Saya mengasuh masalah-masalah seperti ini. Dan capeknya luar biasa. Kita datang mau siaran, itu yang curhat sudah jejer tuh. Ya, padahal kan masih banyak kegiatan yang harus dilakukan ya. Karena acara saya itu kan setiap hari. Saya bisa datang ke studio 2-3 hari. Nah, sisanya itu recording, rekaman. Ya, Anda bayangkan saja rekaman ditunggui begitu banyak orang yang pengen curhat dan seterusnya, dan tidak bisa simple, berputar-putar. Ya, sudah dikasih nasihat, ya, berdoa, doanya ini masih didebat terus loh. Ya, itu capeknya luar biasa. Nah, maka kenapa banyak orang kemudian menghindar dari kita ya? Karena memang jangan sampai persoalan kita ini kemudian menambah beban bagi orang lain. Artinya problematika cinta itu adalah persoalan kita. Ya.
kita boleh mencari inspirasi kemana-mana untuk bisa menemukan problem solving atau jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi ya. Tetapi tentu dengan tidak menambah beban kepada teman, sahabat, saudara, dan seterusnya tadi ya. Nah, itu rugi juga tuh waktunya ya, cuman untuk berdebat dengan orang yang kita mintai nasihat ya, itu rugi waktunya. Jadi kadang-kadang malah merugikan diri kita sendiri. Orang kan, saya tidak kenal dia, dia bukan siapa-siapa, teman bukan, saudara bukan, ponaan bukan, siapa-siapa juga bukan, sudah baik dikasih nasihat tidak membayar ya, udah begitu masih mendebat. Kemudian misal diajarkan sebuah doa, baru running 2 bulan mantannya tidak balik, datang lagi itu, kenapa doanya tidak terkabul? Loh ya, kenapa tidak terkabul itu harus bertanya kepada diri kita. Karena sebuah permintaan terkabul atau tidak itu sangat tergantung kepada bagaimana dan cara seperti apa orang berdoa. Ya, ini kan persoalan mantan-mantan kita, bukan mantannya teman tempat curhat kita, bukan mantan siapa-siapa. Mantan kita, kita pengen dia kembali kepada kita. Kalau kita pengen kembali dengan dia, ya maka kitalah yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita boleh minta diajari doa, dipandu bahkan ya oleh guru-guru kita. Tetapi terkabulnya sebuah doa itu akan kembali kepada bagaimana cara kita berdoa dan sekhusyuk apa kita di dalam berdoa tadi ya. Nah, karena itu kalau kita sudah belajar atau ada yang mengajari atau ada yang mengijazahi sebuah doa, cara berdoa dan seterusnya, nggak usah didebat lagi, amalkan saja dengan sungguh-sungguh. Ya, kok belum kembali? Ya ditunggu saja. Anda berdoa saja, mantan belum kembali. Apalagi Anda berhenti berdoa, tambah tidak kembali. Ya, karena itu mantan tidak akan pernah kembali ketika yang Anda lakukan setiap hari adalah berdebat, dan berdebat. Mantan akan kembali ketika yang Anda perbanyak daripada waktunya habis untuk berdebat ya. Misal awalnya curhat kepada sahabatnya, ujung-ujungnya malah berdebat karena mungkin sahabatnya punya pandangan yang lain. Itu yang salah mantan. Nah, kita bilang begitu. Tetapi sahabatnya mungkin punya pandangan lain. Enggak, dia sebenarnya enggak salah. Yang salah kamu. Begitu dikoreksi, akhirnya yang terjadi perdebatan berjam-jam. Sayangkan waktunya. Waktu berjam-jam tadi kalau Anda gunakan untuk bermunajat, berdoa yang khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, maka insya Allah akan memberikan dampak ya. Kalaupun mantan belum kembali, paling tidak akan memberikan dampak kepada ketenangan hati batin kita. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadur rijal ilallahi alladul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Ya, nah, kalau kita
rajinnya berdebat, bukan bermunajat. Maka orang yang rajin berdebat dengan perdebatan yang keras itu adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Allah. Jika Allah membenci seseorang, maka bagaimana doa yang bersangkutan itu akan dikabulkan. Karena itu kalau pengen mantan kembali, maka kita hindari, jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah benci. Perbanyak melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.